Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulut tamrah ala riqi fa innahu yaqtulud dudah. Rawahu Dailami an Ibnu Abbas. Alhamdulillah, kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita semua berupa umur panjang, kesehatan lahir batin, demikian pula hidayah berupa iman dan Islam, sehingga pada sore hari ini kita kembali melanjutkan pengajian mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dalam kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawi. Salam dan salawat mari senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, kepada anak-anakku sekalian, santri-santriwati dimanapun berada, untuk kesempatan ini kita akan membaca hadis yang ke-888, terdapat pada halaman 130, ya, kitab Mukhtarul Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulut tamrah ala riqi. Kulut tamrah, makanlah buah kurma, ala riqi, pada air ludah. Fa innahu yaqtulud dudah, karena sesungguhnya buah kurma itu mampu membunuh cacing-cacing atau bakteri yang ada di dalam perut. Hadis ini diriwayatkan Ad-Dailami dari Ibnu Abbas. Pemirsa yang saya muliakan, hadis ini mengandung makna pengobatan, dan saya kira ini bagus sekali untuk kita amalkan. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan untuk makan kurma. Jadi sini katakan kulut tamra ala riqi, makanlah kurma pada air liur atau air ludah. Maksudnya begitu kita bangun, sebelum makan apapun, sebelum minum, sebelum berkumur-kumur, dianjurkan untuk makan buah kurma 1 biji, kemudian itu ditelan bersama dengan air liur yang masih ada di dalam mulut. Ya, itu dianjurkan, ya. Dan ini salah satu pengobatan Nabi. Nabi katakan fa innahu yaqtulud duda, karena dengan memakan buah kurma itu di waktu bangun tidur, itu mampu membunuh cacing-cacing atau bakteri yang ada di dalam perut. Ya, ini luar biasa, ini satu ilmu lagi yang kita dapatkan. Nah, kita tahu bahwa perut itu adalah gudangnya penyakit. Banyak penyakit yang terjadi pada diri kita itu biasa berawal dari perut. Ya, berawal dari perut. Karena memang dari perut itu masuk makanan-makanan dari berbagai jenis, minuman-minuman. Ya. Disitulah awal mula terjadinya penyakit dalam
tubuh kita. Nah, ini salah satu resep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dianjurkan untuk makan kurma pada saat kita bangun tidur. Jadi dikatakan di sini, kalau tamra ala riki, makanlah kurma pada air liur, pada ludah. Artinya sebelum kita berkumur-kumur, sebelum kita makan sesuatu, ya begitu bangun tidur, makan kurma 1 biji, kunyah, kemudian kita telan. Itu menjadi obat. Itu menjadi obat untuk kesehatan kita, karena ini bisa membunuh kuman-kuman, bisa membunuh cacing-cacing atau bakteri yang ada dalam perut. Ini luar biasa. Kemudian pada hadis berikutnya Rasulullah bersabda, kullu syarabin askaroh. Setiap minuman yang memabukkan, ya, kullu syarabin askaroh, setiap minuman yang memabukkan, fahuwa haramun, maka itu haram. Ya. Saya kira sudah ada lagi yang pernah kita baca pada hadis sebelumnya. Jadi setiap minuman yang memabukkan, sedikit atau banyaknya, itu tetap haram. Ya, tetap haram. Ya, artinya minuman itu memang minuman yang memabukkan, ya, minuman yang memabukkan. Karena ada juga minuman yang sebenarnya itu bukan khamar atau tidak memabukkan, tetapi mungkin karena kelebihan atau berlebihan banyaknya yang dia minum sampai menjadi mabuk. Nah, ini tidak termasuk. Ya, tidak termasuk. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah minuman yang memang memabukkan. Ya, katakanlah memang sudah diponis, sudah dicap, sudah dikasih merek di situ bahwa memang ini minuman memabukkan. Ya, itu haram. Sedikit atau banyaknya tetap haram namanya. Ya. Kullu syarabin askara fahuwa haramun. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Kita melangkah pada hadis ketiga. Ya, hadis yang ke-890. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in. Setiap kamu adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Dan setiap kamu akan ditanyai, atau diminta pertanggungjawaban ar-ra'iyatihi, atas rakyatnya atau atas kepemimpinannya. Fal imamu ra'in. Penguasa itu adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Dan dia juga akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. War rajulu ra'in fi ahlihi. Seorang laki-laki atau katakanlah seorang suami adalah pemimpin pada keluarganya. Wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Dan dia akan ditanyai atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang perempuan atau seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun ar-ra'iyatiha. Dan dia juga akan ditanya atas kepemimpinannya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Pembantu itu adalah pemimpin pada harta majikannya. Wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Dan akan ditanyai atau diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal ibnu ra'in. Ya, anak laki-laki adalah pemimpin fi mali abihi, pada harta bapaknya. Wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Dan dia akan ditanyai atas kepemimpinannya.
Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, maka setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini diriwayatkan atau muttafaqun alaih, disepakati atasnya dari Ibnu Umar. Pemirsa yang saya muliakan, hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwa tidak ada satupun di antara kita kecuali kita adalah penanggung jawab. Jadi pemimpin itu adalah penanggung jawab. Penanggung jawab. Ya. Semua kita adalah penanggung jawab. Penguasa, ya, mulai dari presiden, gubernur, bupati, camat, desa, ketua RW, ketua RT, kepala rumah tangga, istri, anak, pembantu, semua adalah pemimpin. Semua adalah penanggung jawab atas wilayahnya masing-masing, atas kekuasaannya masing-masing. Pemirsa yang saya muliakan, disinilah pentingnya untuk menjadi orang baik. Disinilah pentingnya untuk menjadi orang baik. Menjadi pemimpin harus bertanggung jawab, memiliki sifat jujur, ya, sifat jujur, transparansi, memiliki kecerdasan dan amanah. Ini yang paling tidak dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik, insya Allah akan bertanggung jawab. Dia akan memperbaiki apa yang dia pimpin. Memperbaiki apa yang dia pimpin. Jadi kebaikan orang, seorang pemimpin akan menular kepada yang dipimpinnya. Ya, jadi mulai dari bawah, katakanlah menurut hadis ini, anak dalam rumah tangga, anak dia juga adalah pemimpin. Dia juga adalah penanggung jawab atas harta bapaknya. Misalnya bapaknya mengamanahkan, ya, harta tertentu, bagian tertentu kepadanya, maka dia bertanggung jawab dan akan diminta pertanggungjawaban. Seorang pembantu dalam rumah tangga juga akan bertanggung jawab bagaimana mengelola harta majikannya. Seorang ibu, istri juga akan bertanggung jawab terhadap harta suaminya atau semua yang ada di dalam rumah itu, ya. Dia akan bertanggung jawab karena dia yang diberi amanah, bagaimana mengatur, bagaimana membelanjakan, ya. Semua dia yang akan bertanggung jawab. Di atasnya ada lagi kepala rumah tangga. Dia adalah seorang suami. Dia juga akan bertanggung jawab. Yang mana tanggung jawabnya? Ya, semua yang ada di bawahnya, mulai dari istrinya, anaknya, pembantunya. Ketika seorang suami itu adalah suami yang baik, maka kebaikannya itu akan berimbas kepada yang dipimpinnya, yaitu istrinya, anaknya, pembantunya. Itu kalau kepala rumah tangganya baik. Ya. Apalagi pemimpin di atasnya. Hadirin sekalian. Disinilah coba bayangkan, andaikan pemimpin sebuah rumah tangga itu tidak baik. Katakanlah dia orang jahat, ya, sifatnya jahat. Dia tidak amanah, tidak peduli istrinya, tidak peduli anaknya, tidak peduli pembantunya. Ya. Coba bayangkan, dia yang buruk sifatnya, maka berakibat buruk juga kepada anggota keluarganya. Ini baru tatanan rumah tangga. Coba bayangkan, kita naik sedikit. Katakanlah satu kepala dusun. Kepala dusunnya baik, maka insya Allah kebaikannya itu akan berimbas kepada satu dusun, satu masyarakat dusun. Itu kalau kepala dusunnya baik. Tetapi kalau kepala dusunnya jahat, sifatnya buruk, maka juga akan berimbas kepada semua di situ, semua yang ada di lingkungannya, di dusunnya. Ini. Nah, kita naik lagi, bagaimana seorang kepala desa yang baik? Dia akan memperbaiki, menjadikan semua warganya menjadi baik. Tapi kalau seorang kepala desa buruk sifatnya, jahat sifatnya, maka juga akan menjadikan semua rakyatnya di desa itu akan buruk, akan menjadi kacau. Bayangkan kalau seorang presiden
Seorang presiden yang baik juga akan memperbaiki satu negara. Ini subhanallah. Tetapi ketika seorang pemimpin satu negara itu berpikiran lain, berpikiran buruk, maka akan berakibat buruk juga kepada seluruh rakyatnya. Ini luar biasanya. Di sini pentingnya menjadi orang baik, ya. Makanya di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberi manfaat kepada orang lain. Siapa yang mampu memberi manfaat? Ya pastinya orang baik. Tidak mungkin bisa memberi manfaat kepada orang lain kalau dia bukan orang baik. Nah, di sini pentingnya menjadi orang baik. Apalagi seorang pemimpin, imbasnya luar biasa, ya. Imbasnya luar biasa. Apalagi negara administrasi seperti negara kita ini, ya, ketika di pemimpin itu baik, maka luar biasa kan? Tanda tangan saja, coretan pulpennya saja, itu bisa berakibat baik kepada satu negara kalau dia orang baik. Tangan ini bergerak berdasarkan dari hati yang baik. Jadi kalau hatinya buruk, maka tangannya juga akan bergerak kepada yang buruk. Nah, itu kan berimbas kepada satu negara. Ini luar biasanya. Makanya di sini pentingnya bagi kita semua menjadi orang baik, karena kita semua adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Paling tidak, kalaupun kita bukan pemimpin, tidak ada, ya katakanlah tidak ada rakyat yang kita pimpin, karena bukan kepala dusun, bukan kepala desa, tapi yang jelas kita adalah pemimpin. Paling tidak kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita memimpin diri sendiri. Jadi itu luar biasa menjadi orang baik, ya. Luar biasa pentingnya bagi kita untuk menjadi orang baik. Bagaimana mengetahui diri kita bahwa kita baik atau tidak? Janganlah kita menilai diri sendiri. Jangan menilai diri sendiri karena itu adalah kesombongan. Tapi biarkan orang lain menilai diri kita, itulah diri kita sesungguhnya. Makanya ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya aku tahu diriku ini baik atau buruk, ya, baik atau tidak? Maka Nabi katakan, tanya orang lain. Atau Nabi katakan, tanya tetangga-tetanggamu. Ketika orang lain mengatakan kamu itu orang baik, insya Allah itulah diri kita. Jadi saya katakan jangan kita menilai diri sendiri, karena boleh jadi itu adalah kesombongan. Tapi biarkan orang lain menilai diri kita, itulah diri kita sesungguhnya. Jangan memposisikan diri kita, biarkanlah orang lain memposisikan diri kita, itulah derajat kita sesungguhnya. Contoh kecil, ketika misalnya ada sebuah acara, ya, ada acara, kita datang ke acara itu langsung memposisikan diri di tempat paling di atas, katakanlah seperti itu. Padahal kita semuanya tidak layak duduk di situ. Biasa kadang-kadang ada orang yang datang bisiki kita, pindah kita di situ, di sana di tempat tak. Nah itu. Ya. Tetapi kalau kita biasanya apa? Kalau kita tahu diri kita, begitu masuk ke acara itu misalnya, kita hanya duduk di belakang pintu, katakanlah seperti itu. Tapi orang melihat kita, wah tidak pantas dia duduk di situ. Sehingga ada orang yang datang ke kita, langsung tarik tangan tak, bilang, di sana kita duduk, di atas kita duduk, di atas kita duduk. Itulah derajat kita sesungguhnya. Ya, jadi biarkan orang memposisikan kita. Insya Allah itulah derajat kita sesungguhnya. Nah, saya kembali, pentingnya menjadi orang baik, apalagi sebagai seorang pemimpin, karena akan berimbas kebaikan itu kepada yang kita pimpin. Sama juga ketika kita jahat, ketika kita buruk, ya, maka kejahatan itu juga akan berimbas kepada yang kita pimpin. Ya, ini pentingnya bagi kita memilih pemimpin yang baik, memilih pemimpin yang baik, karena kita juga akan merasakan kepemimpinan yang baik itu. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menarik kesimpulan dari pengajian ini. Ada 3 hadis yang kita baca. Yang pertama, hadis yang mengandung unsur pengobatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi alhamdulillah yang mengikuti pengajian ini dapat ilmu lagi satu. Silahkan kita praktekkan di rumah.
Ya, Nabi anjurkan untuk kita makan kurma di setiap bangun dari tidur. Bangun tidur, ambil kurma 1 biji. Sebelum makan apa-apa, sebelum minum apa-apa, makan. Jangan usah dulu berkumur-kumur. Langsung makan kurma 1 biji, kunyah, telang, insya Allah itu menjadi obat. Ya, insya Allah itu menjadi obat. Kalau Nabi mengatakan kita yakin 100% itu benar. Ya, jangan sampai kita lebih percaya dokter daripada Nabi, apalagi dukung. Kita harus yakin karena ini adalah hadis, dan hadis ini merupakan hadis yang sahih insya Allah. Yang kedua, bahwa Nabi katakan bahwa setiap minuman yang memabukkan itu haram. Ya, saya kira kita sudah maklum, kita sudah pahami semuanya. Dan hadis ketiga menyangkut masalah kepemimpinan, bahwa kita semua tidak ada yang lepas, bahwa kita semua adalah pemimpin. Ya, kita semua adalah pemimpin. Ya, kalau kita posisi kita sebagai anak, kita juga adalah pemimpin. Mungkin ada adik-adik tak, itu tanggung jawab tak. Tidak ada adik tak, tetapi mungkin orang tua memberikan amanah berupa harta untuk kita jaga baik-baik, itu adalah tanggung jawab kita. Semua kita adalah pemimpin. Menjadi pemimpin, jadilah orang baik, jadilah orang jujur, jadilah orang yang transparan, amanah, cerdas, karena kebaikan itu akan berimbas kepada yang kita pimpin, insya Allah. Saya kira demikian pengajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan ada berkahnya, insya Allah, sehingga insya Allah kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, billahi taufiq wassa'adah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.